Karena semua orang modelnya beda, pasti yang bermakna buat dirimu juga berbeda. Kamu ikuti aja makna, realitasmu itu maknamu apa sih? Terserah apa kamu Tarsan, apakah kamu presiden Tarsan, kamu anggota DPR Tarsan, kamu ulama Tarsan, kamu pejabat Tarsan, gubernur Tarsan, wali kota dan bupati Tarsan atau apapun. Yang penting sekarang fokusmu adalah apa sih yang membuatmu bermakna? Apa yang membuatmu bermakna bagi kehidupan, bagi masyarakat, bagi dirimu sendiri dan bagi dirimu sendiri kan begitu. Jadi kalau kita aplikatif bahwa begitu besarnya potensi Tarsan untuk tidak direkrut kembali oleh society manusia ya. Dan itu terjadi pada sampai abad milenial sekarang. Itu berarti kan ada kemungkinan bahwa orang yang menjadi menteri, orang yang menjadi pejabat, orang yang menjadi kiai, orang yang menjadi ulama, orang yang menjadi presiden, orang yang menjadi macam-macam itu sebenarnya potensialitas personalitasnya juga aslinya tidak seperti itu. Dia cuma digiring oleh kondisi society. Sangat mungkin. Dan saya tidak melihat ini sebagai masalah stagnan juga ya. Ini masalah bergerak terus. Karena sepanjang perjalanan zaman ini orang mencari solusi-solusi. Gimana sih meletakkan orang pada tempatnya? Gimana sih naikin potensi dia semuanya? Misalnya sepak bola. Kalau mau ngomong Indonesia mau menang menjadi apa namanya? Masuk Piala Dunia, kan mencari potensi terbaik. Problemnya adalah kita tidak tahu potensi terbaiknya di mana. Ada orang yang dikasih sama Tuhan kemampuan lari nggak pernah capek, ada itu. Tapi dia lahir di pojokan mana, gitu. Ini manusia perlu meningkatkan, perlu menemukan cara-cara lagi nih untuk menggali, menemukan yang tepat, orang-orang yang tepat itu. Nah itu bergerak terus mekanisme itu. Artinya pokoknya kita menemukan fakta di dunia ini bahwa ketika Tuhan sudah menentukan personalitas manusia masing-masing, itu tidak bisa diakomodasi secara maksimal oleh society kan. Jadi ada yang dia benih padi tapi tumbuhnya menjadi kedelai kan gitu kan. Karena society-nya lebih kompatibel terhadap pertumbuhan kedelai gitu ya. Sama dengan Tarsan tadi itu kan. Dia kan manusia, orang keraton, ningrat, tapi dia tersesat ke hutan ya toh. Terus kemudian dia dididik oleh kuwowo, oleh kera. Ya, randomitas itu terjadi luar biasa. Itu terjadi luar biasa. Jadi menurut Sabrang sekarang society ini sebenarnya tingkat konsistensinya terhadap aslinya atau personalitasnya manusia yang dibikin oleh Tuhan itu seberapa melenceng? Saya nggak ngomong pada peta benar salah ya. Kalau ngomong tidak, kita sekarang penduduknya sekitar 7 miliar. Ya. Dengan seluruh dunia ya. Seluruh dunia 7 miliar. Dengan sistem yang perkembangannya juga sistemnya tetap berkembang terus, mencoba menemukan cara baru terus-terusan. Tapi juga belum cukup cepat untuk mengimbangi kemungkinan randomitas 7 miliar itu. Jadi kalau ngomong apakah sudah paling tepat? Gak juga saya ngomong, kita masih bisa sangat improve, karena masih fokusnya gini Bang, karena fokus pembangunan peradaban, kebudayaan, negara, society atau apapun di muka bumi ini kan bukan menemukan personalitasnya atau tidak punya ideologi bahwa biji jagung harus berkembang menjadi persawahan jagung kan begitu. Yang terjadi adalah baik personalitas jagung, personalitas kedelai atau padi atau apapun ingin mencapai hal yang sama, rich and famous gitu ya, kaya, terkenal, kuat, berkuasa kan gitu. Ya. Jadi ini itu jenis binatang apapun, jenis tanaman apapun tujuannya sama, yaitu terkenal, berkuasa, kaya kan gitu. Jadi itu kan sangat tidak cocok dan sangat bertentangan dengan keharusan tumbuhnya personalitas menjadi identitas tadi. Betul, saya setuju dengan itu. Dan kalau kita melihat ini juga tidak kita bisa menunjuk ini salah siapa, ini salah titik siapa. Karena saya mencoba menghindari istilah yang ruwet gini. Kita ngelihat gini, perjalanan hidup satu orang manusia. Cita-cita yang ingin dilakukan untuk hidupnya kan berkembang, SD, SMP, cita-citanya sampai ketika dia dewasa baru mulai mikir sing fundamental seperti itu. Nah, peradaban juga saya merasa seperti itu.
Panjang peradaban juga mengalami SMP, SMA, teenager dan seterusnya. Bahwa sekarang belum tepat pada sudut pandang orang yang bisa melihat yang sudah tua. Iya. Dan kalau ngomong gini, sekarang orang pengen kaya, pengen terkenal. Itu naturali arahnya ke situ awalnya. Karena gini, semua manusia, semua makhluk itu paling digigit nomor satu. Yang paling dia paham adalah survival, bertahan hidup. Dan dalam dunia modern, bertahan hidup itu direpresentasikan dengan uang. Dengan kalau materi. Saya tarik garis kan sekarang itu kan secara personalitas diciptakan ada benih jagung, ada benih kedelai, ada benih padi, ada benih kacang dan seterusnya ya. Tapi karena dorongannya adalah yang laku itu apa? Jadi sekarang sebiji kacang personalitasnya itu dia bisa mengubah dirinya menjadi betul. sebiji padi karena yang laku itu padi kan begitu. Betul. Dan kenapa yang laku padi? Karena padi dipahami oleh semua orang. Nah kan gini, maksud saya gini, personalitas, identitas itu kan konsep abstrak. Untuk bisa memahami konsep abstrak, orangnya juga harus punya modal personalitas untuk memahami konsep abstrak. Nah sekarang kita tanya nih sekarang, bahan apa, subjek objek apa yang dipahami oleh semua sebanyak mungkin orang, itu yang akan menjadi arus utama dalam society. Apa itu bukan kewajiban setiap keluarga, bapak ibu, sekolahan, kurikulum pendidikan untuk supaya memperkenalkan anak didik itu berproses untuk mengenali personalitasnya enggak? Modal itu tadi, ada yang memang tidak mungkin sampai ke situ karena modal yang diberikan sama gaple DNA kan itu. Banyak lagu-lagu yang bilang mencari diriku sendiri. Kalau mencari diriku sendiri itu kan maksudnya kan personalitasmu itu apa? Kamu dulu diciptakan Tuhan sebagai jagung apa kedelai, tapi kan kemudian ketika masuk pasar dunia, pasar kapitalisme dan industri, kamu tidak penting, pokoknya meskipun kamu jagung, kamu harus menjadi padi supaya laku kan gitu, karena tujuannya laku. Ini gini juga, aku setuju bahwa ada seperti itu. Ada modal yang berbeda gini misalnya, orang ada yang modalnya adalah introverted, melihat ke dalam struktur. Jadi dia melihat dunia itu direfleksikan pada dirinya, sehingga mencari dirinya adalah hal yang natural. Ada yang dikasih modal sama Tuhan, extroverted melihatnya struktur di luar. Dia secara naluriah untuk mencari ke dalam itu sangat-sangat susah. Karena modal dari Tuhan, dikasihnya dia ngeliat keluar terus. Sehingga dia untuk didorong, ayo mencari dirimu sendiri. Loh, representasi ke diriku ini dilihat dari luar juga. Itu kita tidak bisa ngomong dia salah juga karena modalnya. Ya, saya tidak ngomong salah benar, meskipun kalau dari sudut logika agama ya. Loh, Tuhan bikin kamu jadi benih jagung kok kamu tumbuhnya kedelai. Loh, Tuhan menentukan, mentakdirkan qadha dan qadar kamu menjadi padi kok kamu tumbuh menjadi manggis atau terem besi atau jati kan begitu, Bang. Jadi sebenarnya garis menurut saya mojok ke konklusi ke hasil konklusi ke belakang. Kita kalau mau membuat satu set output terhadap 7 miliar orang ini juga nggak bener nih. Karena kita 7 miliar orang bareng-bareng nulis sejarah peradaban manusia dan masing-masing punya modalnya sendiri-sendiri. Saya melihat titik garis merahnya itu sebenarnya di agama justru. Bukan tentang ajarannya, bukan tentang ajarannya adalah metodologi untuk memahami konsep kunci tersebut. Konsep kuncinya gini, semua orang di dunia itu punya realitasnya sendiri. Nah realitasnya dia adalah berdasarkan dari modal yang dikasih sama Tuhan. Realitas matanya, kayak realitas dari telinganya, kayak realitas dari kemampuan abstraksi memahami konsep, kayak realitasnya adalah materialisme, kayak realitasnya adalah spiritualisme, kayak terserah. Banyak orang realitasnya macam-macam. Nah menurut saya agama memberi garis merah gini. Kamu ada satu kunci yang bisa dipakai oleh semua orang, walaupun modalmu berbeda-beda. Jadi menurut pemahaman saya, agama itu mendorong kita untuk melihat realitas itu pada makna, bukan realitas pada materialisme atau keberhasilan atau kamu benar atau salah. Menurut saya agama mengajak gini, karena semua orang modalnya beda, pasti yang bermakna buat dirimu juga berbeda. Kamu ikuti aja makna, realitasmu itu maknamu apa sih?
First principle ini konsep paling dasar yang kemudian bisa mengakomodasi varian di manusia. Ada varian yang dikasih modal memang bermanfaat untuk orang lain, dan itu bisa secara teori apik, altruisme. Tapi faktanya kita tidak bisa menghilangkan bahwa ada orang yang dikasih sama Tuhan, nalurinya adalah untuk dirinya sendiri. Itu dia bermakna, dia merasa dirinya bermakna kalau bisa mengumpulin sebanyak mungkin. Terus sekarang dalam society kita kan kemudian harus terjadi keseimbangan. Kamu ada tempatnya masing-masing di mana. Dan menurut saya kalau orang setia pada realitas makna dalam dirinya, itu tidak perlu menunggu terminal berikutnya untuk siap mati kapan saja, karena dirinya sudah melakukan hal yang hanya bermakna untuk dia. Kalau nggak bermakna ngapain aku lakuin? Jadi ini tadi kasus seperti ini tadi, misalnya padi memaksakan diri jadi kedelai. Itu secara intrinsik dia akan bertabrakan sama dirinya, karena dia tidak akan merasa bermakna sebagai kedelai, karena dia nggak harus tahu, dia secara bawah sadar menyadari bahwa dirinya itu bukan itu sebenarnya. Dia mengikuti kedelai karena sekitar, walaupun tidak bermakna, tapi ya semua orang nyari ini. Aku pengen kelihatan semua orang cari kaya-kayaan ya, masuk aturan nggak kaya-kaya. Walaupun nanti di suatu titik tertentu ketika tua, sampai tingkat kedewasaan tertentu, banyak kasusnya. Jika aku yang ngopo toh gini nyari ini, tak lari ke spiritual lah kemudian. Banyak loh kasus di mana tingkat kedewasaan tertentu dia kemudian berubah mencari maknanya tersebut. Nah, menurut saya agama menawarkan itu. Realitasmu pada makna keilmuan kayak, makna laku hidup kayak, makna fungsi kayak, mana yang paling bermakna buat dirimu, yang membuat dirimu full. Meskipun kamu Tarzan. Meskipun Tarzan, kamu nggak perlu modal tahu dirimu sendiri. Tapi kalau memaknai lego hatine, seneng hatine, lego hatine, mantep hatine, dirinya merasa terpenuhi, itu kan semua orang bisa merasakan itu. Jadi sekarang kalau asasnya makna ya dan manfaat ya, maka terserah apa kamu Tarzan, apakah kamu presiden Tarzan, kamu anggota DPR Tarzan, kamu ulama Tarzan, kamu pejabat Tarzan, gubernur Tarzan, wali kota dan bupati Tarzan atau apapun, yang penting sekarang fokusmu adalah apa sih yang membuatmu bermakna? Apa yang membuatmu bermakna bagi kehidupan, bagi masyarakat, bagi dirimu sendiri dan bagi dirimu sendiri kan begitu. Nah, itu kan juga tidak populer. Iya. Kan pokoknya padi menjelma jadi kedelai karena di pasar yang laku adalah kedelai. Dia juga tidak peduli apakah kedelai itu bermakna apa tidak. Yang penting dia jadi kedelai, kan begitu sekarang. Kalau pemahaman bahwa aku melakukan makna atau tidak mungkin tidak disadari sebagai konsep, tapi secara bawah sadar orang hanya melakukan apa yang dia senangi, orang melakukan apa yang dia tertarik. Nah, aku seneng karo si A, aku tidak bisa serta-merta dengan akal merubah, aku tak naksir B wis, aku tak naksir C wis. Enggak, karena ada naluri bawaan pengen naksir si A itu tadi. Nah, orang menurut saya agama juga sudah sangat-sangat memberi warning ini. Itu menurut saya membohongi dirimu sendiri. Karena kamu yang bermakna A, tapi yang dikejar orang banyak C. Aku tak ngejar C deh. Kalau kita mengambil makna dan manfaat itu dianggap sebagai acuan utama agama, setahu saya agama juga sebenarnya tidak terlalu menagih, atau Tuhan tidak terlalu menuntut bahwa kamu sebagai padi harus jadi padi, kedelai harus kedelai, macan harus macan, anjing harus anjing. Yang dituntut Tuhan adalah kamu terserah mau berubah menjadi binatang apapun atau tanaman apapun, manusia jenis apapun, asal kamu menemukan makna dari keputusanmu dan kamu bermanfaat untuk masyarakat, kan gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir untuk tema yang abstrak ini, Bang. Sabrang itu kan kalau manusia kan ada namanya, jadi itu kan muatannya ada dalam DNA, Bang. DNA ya. Jadi kemudian ada nasab, ada anak turun siapa segala macam kecenderungannya, kemudian juga bisa kita pelajari dari alur sejarahnya dari nasab itu dan seterusnya. Sabrang sendiri, atau kalau Sabrang melihat saya, bapakmu ya, itu sebenarnya konsistensi atau kompatibilitas antara identitas dengan personalitasnya itu gimana, Bang? Kamu merasa bahwa sekarang identitasmu, integritas sosialmu, peran kemasyarakatan, kenegaraanmu itu kompatibel atau tidak, atau merupakan alur
yang setia dari personalitasmu apa tidak? Sabrang. Aku kebetulan punya modal yang tidak tahan kalau dipaksa melakukan. Ya. Apa dikongkoni gini aku memang modalnya kok Gusti Allah ora tahan itu. Aku modalku yang dikasih sama Tuhan hanya mau mantep melakukan apa yang memang sudah aku pahami, yang memang sudah apa sih nak Brek Myers aku melebihi. Makanya kamu dilahirkan dari bapak ibu yang tidak pernah memaksa kamu untuk melakukan karena apapun. mesti bangkil gitu. Ya toh? Jadi kan saya juga tidak pernah memaksa Sabrang untuk memilih apapun, untuk sekolah dimanapun, untuk menjadi apapun dan seterusnya. Nah, aku dewe piye, Bang? Menurut aku ini potensi apa? Personalitasku sama identitasku saiki iki. Aku pasti tidak bisa nunjuk akurat ya, karena yang tahu personalitas dan identitas seseorang dirinya sendiri. Ya. Tapi saya melihat gini, saya mencoba menawarkan istilah lain, ada abstraksi lain cara memandang manusia. Jadi ada gini, ada dua self yang selalu bertarung dalam keadaan, ada dua diri yang selalu bertarung setiap saat. Saya menyebutnya sebagai memory self dan experience self. Diri sejati yang dikenang, yang diketahui, dan diri yang dibina, dibangun. Bukan, maksudnya bukan pada sudut pandang itu. Pada sudut pandang ini. Ini nek nyambung karo personalitas sama identitas. Ini yang saya sebut waktu itu manas sama cita. Ada pecahan yang lain. Jadi gini. Ada yang kamu berlaku berdasarkan melihat dirimu dari memori pengalaman. Ada yang kamu itu sekarang ini. Jadi yang kamu sekarang ini experiential ini kamu definisikan sebagai sekarang itu berjalan terus nih, karena kamu yang 1 detik yang lalu itu bukan kamu yang 1 detik sekarang. Ya betul. 1 detik kamu yang kemarin pagi ini bukan kamu yang sekarang. Itu ya. experience self yang pengalaman, diri yang sedang mengalami. Ada lagi diri yang mengingat. Diri yang mengingat ini nih. Saya mengalami diri ini sekarang ini dari memori yang kemarin. Saya siapa? Saya dikenal sebagai apa? Saya adalah ini. Ini memorial, diri yang memori. Sebenarnya saya cuma ngambil diriku yang kemarin untuk tak sekarangkan, kan gitu. Tapi kan ada yang, nah dua itu selalu bertarung. Bukan dua ini selalu hadir. Saya yang sedang mengalami bergerak terus, atau saya yang memori kemarin. Ada perbedaan fundamental di sini. Kalau sekarang yang saya mengalami terus, itu dia melihat dirinya adalah titik yang berbeda pada setiap rentang waktu. Okay. Jadi nek aku minum misalnya aku ngobat, experience sebagai pengalaman aku ngobat. Gimana aku bertanggung jawab pada diriku yang besok sing mumet gara-gara obat ini? Yeah. Nah itu experiential. Jadi dia melihat dirinya sendiri pada rentang waktu yang panjang sebagai entitas yang berbeda. Kalau diriku yang sebagai memori, dia sebenarnya hanya snapshot dari yang kemarin dia alami. Jadi kedepannya tidak terlalu melihat. Oke, Brang. Besok pada episode berikutnya saya akan bertanya melanjutkan mengenai diri yang dikenang dan diri yang dialami atau yang mengalami, Brang. Jadi kan besok kita akan kembangkan itu karena kita punya idiom mengenai misalnya sedulur papat lima pancer, ada khodam, ada korin, bahwa Allah mengatakan setiap manusia itu di depan dan di belakangnya itu ada bayangan dirinya yang berupa malaikat gitu ya. Dan kita hidup sebenarnya bertiga kalau menurut Quran gitu ya. Kalau menurut Jawa kan sedulur papat lima pancer itu besok saya akan tanyakan kepada Sabrang, karena itu nanti sampai kepada semuanya, dari presiden, dosen, petinju, pemain MMA atau semuanya itu sebenarnya kan bergelut di dalam semua probabilitas itu gitu ya. Jadi terima kasih untuk penjelasan Sabrang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak-anak saya di Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.